Chan. Kok keluar? Kalau cuci muka apa? Gimik nggak lu? Baru mulai cuci muka. Ya, halo semuanya. Tadi ada Sony. Ini nggak bohong ya. Jadi Sony akan bergabung bersama gua di sini. Nggak tahu dia kemana lagi. Tapi ini kita memang sedang terlihat seperti lagi jualan smartphone ya, kayak live TikTok, Oppo gitu. Ada handphone-handphonenya, terus kita akan ngobrol sambil ngejelasin produk, sambil suruh check out. Gue nggak tahu apakah dari tadi Sony ngelap mukanya, suaranya akan masuk. Jadi mungkin gue akan backup lagi untuk opening sekali lagi ketika Sony nanti duduk di sini ya. Lanjut aja coy. Takutnya lu ngelap-lap muka tuh aduh gitu loh. Enggak lah. Muka gua amplas. Halo semuanya, Jordi di sini bersama Sony di The Lazy Gadget, sebuah konten dan segmen yang nggak ada. Dan mungkin ini kayaknya kedua kali kita duduk bareng setelah bukan COVID dong. Apa? Kita tuh pernah satu konten satu frame bareng tuh cuma di Telgia tahun lalu. Emang ya? Kita tuh nggak pernah satu frame. Telgia, nah saya tuh nggak pernah. Emang nggak pernah? Kita nggak pernah satu frame. Terlalu crossing gitu loh kita. Iya benar sih. Kayaknya, gua nggak ingat gua. Oke, jadi hari ini kita akan memberikan smartphone baru lagi kepada Pak Sony. Karena Oppo Reno 6 dia akan ditarik. Ya. Jadi kalau kalian ngerasa semua handphone tuh kita dapat, tidak. Itu ada pergantian per tahunnya. Dan biasanya tuh tergantung perkembangan bisa naik atau bisa turun gitu. Oke, jadi hari ini mungkin kita ngobrol-ngobrol aja di mana Sony mungkin akan menceritakan pengalaman dia menggunakan Oppo Reno 6 dan apa yang dia ekspektasikan untuk si Reno 7Z yang ini. Ada dua, ini yang awal dikasih itu yang versi resmi. Oke, silakan. Reno 6. Reno 6 yang udah lu pakai Ini Reno 6 6 bulan ya? Reno 6 biasa. 5G ya? Iya. Iya. 6 bulan nggak sih? Nggak, kayaknya lebih deh. Udah mau, tapi nggak setahun kan? Nggak sampai setahun. Soalnya gue cukup kaget, katanya gue disuruh switch ke Reno 7. Gue cukup kaget ya, tiba-tiba loh kok udah Reno 7, padahal gue baru, kayaknya gue ngerasa bentar, bukan Reno. Reno. Oh Reno. Reno. Oh Reno, oke. Reno 7 Z. apa? Z. Iya, Reno 7Z. Jadi sebenarnya sih kalau dari gue ya, gue bukan tipe orang yang perlu HP tinggi-tinggi kan sebenarnya. Sebenarnya gue cuma butuh 2 dalam HP. Benchmarknya gue ada 3 deh kalau gitu. Yang paling nomor 1 yang gue paling butuhin adalah battery life. Oke. Ya, terus yang kedua itu adalah antara refresh rate, NFC deh. NFC dulu, habis itu baru refresh rate. Ternyata yang ini Reno 7Z. yang Reno 7Z ini Reno 6 yang sebelumnya, iya kan? Iya. Reno 6 kan. Reno 6 ini refresh rate itu lebih tinggi daripada yang versi 7Z. Kok kita kayak lagi belajar spelling ya? Kita belajar spelling. Tapi Jadi, karena ini emang bisa dibilang versi tengahnya. Jadi dia ada 7 5G, 7Z, 5G, baru 7 4G. Oh, ada yang lebih rendahnya lagi, Iya. 4G. Nah, untungnya nggak ada 4G kan? Iya, benar. Masih dapat ini kan? Iya, masih untung gua dapat. Tapi memang perubahan yang paling berasa dari kedua smartphone ini sebenarnya kan kita ngomongin itu adalah charging speed ya. Iya, itu masuknya. Soalnya buat gue charging speed itu masuk ke battery life soalnya. Tapi sebenarnya tapi battery life gue sebenarnya mungkin si Jordi juga agak bingung ya kalau gue ngomongin battery life karena sebenarnya battery life yang gue dapetin dari Reno 6 ini tuh gue biasanya nge-charge itu 1,5 hari baru gue charge, dan screen on time gue tuh sekitar 4 jam lah. Maksimal tuh gue screen on time cuma 5 jam. Jadi 4 jam selama 2 hari. Total 5 jam paling banyak. Kayaknya nggak perlu handphone ini deh. Lo Cuman ngomong Oppo A55 juga boleh dah. yang gue temui paling penting buat gue adalah pada saat gue nyolok setengah jam itu udah selesai. Itu yang menurut gue salah satu quality of life yang lo nggak bisa lo nggak bisa singkirin begitu aja. Jadi pada saat gue paham bahwa yang justru high end brand itu nggak menawarkan itu non China non China. Iya, non Chinese branded phone itu nggak memberikan itu menurut gue cukup mencengangkan ya buat gue ya. Lo menjual ini semua luxurious dan segala macam, cuman menurut gue salah satu fitur yang penting banget setidaknya bagi gue itu mereka nggak provide. Bahkan kita ngomongin luxurious yang high end, mereka sekarang kan nge-take out charger, cuma ngasih kabel. Sedangkan kita ngomongin kalau Oppo yang paling tinggi kan fine. Nah sekarang bahkan dia tetap dengan box tebalnya ngasih charging speed 80 watt, sedangkan
flagship lain itu udah, bahkan Pixel pun itu udah nggak ada adaptor lagi. Dia cuma udah ngasih kabel. Iya. Kabel doang. Iya. Terus kalau kita ngomongin smartphone yang ini, kita ngomongin penggunaan sehari-hari deh. Selain buat yang tadi battery life, display, emang smartphone itu sehari-hari dengan 4 jam lu itu buat ngapain aja mostly? Gue biasanya sih WhatsApp, Tele, Line, kadang IG, tapi IG kecil banget. Jarang banget. Kayaknya cuma 10% dibandingin social media, apa itu namanya? Messaging service. Iya. Messaging service itu gue paling cuma 10% dibandingin itu. Sisanya gue paling buka YouTube, Reddit, udah aja. Nggak ada lagi. Oh, sama Topet. Jadi marketplace. Maksud gue smartphone ini tuh berarti lu tuh nggak ngejar kamera. Oh, moto gue. Moto. Ya, moto anjing, moto ini marmut. Tapi sangat occasionally dong, sangat jarang lu pakai dong. Oh iya jarang. Oh apa enggak kadang kalau lagi keluar paling ada aja yang gue foto. Oke. Terus kalau kita ngomongin si smartphone ini, menurut lu sekarang kan smartphone tuh belakangnya tuh udah mulai aneh ya belakangnya ya. Ya tapi gue suka banget sih yang baru. Yang rainbow ini. Ya pertama gue dari warnanya sih gue emang suka banget. Terus dia kan maksud gue kalau sekarang tuh mereka udah mulai masuk ke sebuah teknologi di mana kayak kalau lu kena matahari, kena UV itu berubah warnanya. Menurut lu ini jauh lebih menarik atau yang itu? Wah gue lebih suka ini. Yang rainbow begini? Ya, karena gue nggak mau kena UV. Tapi kan maksud gue lu kalau keluar kena UV, dia berubah nih dari biru jadi merah. Gue sebagai manusia tuh berusaha sebisa mungkin untuk menghindari UV. UV kan maksudnya dari matahari. Iya. Gue berusaha sebisa mungkin untuk menghindari UV rays. Jadi buat gue mendingan ini dari kalau misalnya kalau nilai jualnya adalah ini kalau kena UV ini berubah warna. Gue nggak peduli orang gue mau berusaha untuk ngindarin. Ayo. Maksud gue itu ngejelasin seberapa lo bisa pakai screen time 4 jam karena sisanya lo pakai laptop sama PC. Iya. Ya kan? Karena sisanya laptop sama PC ya. Kalau Reddit lo berapa lama dalam sehari? Karena gue ngeliat tuh Pak Isuni itu buka Reddit. Iya, gue kalau lagi kosong gitu pasti gue bukanya Reddit. Berapa lama? Pokoknya 60% ada kali ya? Enggak. Gue tetap lebih banyak itu di WhatsApp sama Tele. Oke, next kita ngomongin, tadi ada satu diskusi yang sebenarnya menarik sebelum kita syuting. Oh, enggak Jor, sama satu lagi Jor. Jadi karena battery life gue tuh bisa awet karena kan semuanya hitam Jor. Karena gue juga OLED. nonton video soalnya. Iya. Paling banyak gue kan karena itu kan. Jadi karena OLED juga. Screen time out lu berapa? 30 detik? Nggak tahu. Maksudnya kalau lu megang, 30 lu kayaknya. taruh gini lu lepas 30 detik mati. Ya kayaknya 30. Ya sangat tidak menggunakan smartphone bapak yang satu ini. Lemnya biasanya berapa? Gue 30 menit. Kalau bisa never, gue never. Oh enggak, gue bentar. Ya maksud gue, kalau gue bisa kayaknya 15 kali ya gue. Makanya kalau bisa gue nggak 15 detik nggak bisa. Maksud gue jadi kalau gue buka TikTok nih, kan TikTok lu nggak akan bisa berubah nih, video akan looping sampai lu scroll kan. Gue buka, gue taruh, gue cuci piring, itu video akan muter 5-6 menit di situ. Oh iya enggak, gue nggak pernah gitu. Iya. Tadi gue mau ngomong aja lupa. Oh ini kita ngebahas ini yang tadi menarik buat gue, di mana ini karena tahu ya, Bapak Sony sekarang umur berapa? 3. Perbandingan ini sih yang menarik yang kita bahas tadi, masalah charging speed sih. Karena ketika gue tawarin lu 7Z kan lu ngerasa kayak, wah ini turun nih dari 65 ke 33 nih. Oh iya. Itu yang gue cukup kaget ya. Karena pas si Jori kasih skalanya pada saat gue mikir 65, terus sekarang gue jadi turun ke 33 ya. Iya. Dari 65 ke 33 gue mikir ini jauh banget ya. Gue charging jadi ternyata sejam buat gue masih masuk akal banget. Yang sebelumnya tadinya 30 sampai 45 gue butuhin waktu untuk ngecharge, sekarang jadi cuma sejam. Buat gue tetap reasonable banget sih. Karena kita tuh kadang setelah mencoba 65 itu kita nggak ngelihat zaman dulu dimana kita ngecharge 2-3 jam. Karena kehilangan konsep waktu sih. Oke. Untuk ngecharge. Reno 7Z mungkin yang harus gue bahas adalah masalah kameranya. Karena ini sebuah smartphone yang sebenarnya ngejual portrait sih. Lu boleh coba deh hasil portraitnya. Karena dia punya gimmick kayak, lu tau gak sih film-film kan belakang potret tuh jadi kayak bulat-bulat gitu kan. Apaan bokeh? Bokeh flare gitu loh. Nah dia tuh punya AI yang ngambil data secara tidak langsung dan langsung. Tapi nggak pakai LiDAR kan? Iya. Oke. Tapi maksud gue dia itu mengambil sebuah data yang udah dipublish sama pengguna Oppo yang kata offense, itu buat dipelajarin bagaimana cara yang paling bagus buat bokeh flare portraitnya. Makanya sebenarnya yang dijual dari Reno 7Z ini itu adalah masalah portraitnya
dan dia tuh nggak punya kamera ultrawide. Lu kenapa nganggep gue kayak gue lagi orang brand yang lagi promosiin handphone? Gue kan lagi mencoba. Gue ngetes. Gue lagi mencoba menjelaskan sebuah smartphone yang maksud gue ini akan dipakai untuk setahun ke depan nih. Iya. Terus gimmicknya itu ada gimmick apa namanya lingkaran di belakang. Nih. Yang nyala ya? Ya ini si Sony lagi nyoba, ini mungkin gue akan kasih lihat. Lo bisa lihat hasil fotonya yang tadi si Jordi bilang. Cuma kayak pakai Vaseline ya Jordi. Nggak ini sebenarnya, ini tuh kalau lu foto mungkin terlihat blur tapi waktu lu foto processingnya bagus banget jadi. Oh gitu? Coba deh, lu coba, ntar berubah banget processing. Ini gue udah nyoba beberapa foto kemarin di anak Jaksel gue sekarang. Oh iya bener? Ya kan? Oh iya bener-bener. Ya kan jadi rapi banget kan? Nih. Oh iya anjir. Kemarin gue ada foto berapa? Oh iya bagus sih. Tuh, bagus kan? Iya bener. Iya bener-bener. Gitu. Kita harus bahas apa lagi ya? Performa gue nggak perlu bahas sama lu karena lu nggak main game. Iya gue nggak main game sama sekali gue di HP. Karena gue nggak tahu ya emang kalau gue adalah tipe orang yang HP itu bukan di nama, bukan di luxury-nya, tapi lebih di yang gue perluin sehari-hari sih. Tapi ini maksud gue untuk lu tuh HP itu bukan sebuah, gue nggak ngeliat lu tuh sangat-sangat bergantung pada sebuah smartphone sih. Iya enggak? Lu akan sangat bergantung dengan PC dan laptop, tapi lu nggak akan bergantung dengan smartphone. Enggak lah buat komunikasi. Iya tapi nggak segede gue gitu loh. Kalau gue kan gue nggak bisa nih lepas dari smartphone karena. Oh iya enggak, gue bukan tipe orang. Karena gue sosmed segala macam Iya. jalan sana, gue main game juga main Warif yang di HP. Iya. Jadi tuh kayak kita tuh emang berseberangan. Gue udah ada, soalnya gue udah punya orang sosmed, jadi buat apa yang ngurusin sosmed? Tapi gue rasa kalau gue punya orang sosmed juga gue tetap ngurus sosmed. Ngurus sosmednya siapa? Kan akan ada yang baru terus datang. Oh sosmed buat lu pribadi? Enggak, jadi Maksudnya? nih TLT, Telemerts, Oh, Pro, iya, ya kan? benar. Wes, udah ada orang sosmed nih. Iya, iya. Kok muncul yang satu yang baru benar. gitu. Iya kalau gue jarang sih. Oke, ekspektasi lu untuk smartphone ini? Anggapnya kayak lu ekspektasi gitu, setahun depan apa yang bisa didatangkan smartphone ini? Apa ya? Lu ngarepin apa gitu? Nggak ada? Dari gue sih nggak ada sih, karena ekspektasi gue harusnya ini nggak. Jadi kalaupun sama sebelumnya pun, buat gue itu udah bagus. Jadi paling yang gue harapkan sebenarnya dari ini tuh adalah battery life sebenarnya malah. Seberapa dia bisa tahan aja? Iya. Jadi gue ngarepnya sih yang ya misalnya color OS dan segala, sama perbaikan di color OS sih. Kenapa? Banyak hal-hal yang kecil yang gue harapkan bisa kita atur. Jadi kan kalau misalnya kayak always on display-nya mereka itu kan walaupun lo always on, mereka tetap dikasih limitation. Dia akan tetap mati. Iya, Nah, harus lu tap begini. Iya. Gue pengen itu enggak. Biarin aja di draining battery. Orang buat 1,5 hari. Itu kan lu. Iya makanya maksud gua kenapa nggak dikasih opsi kayak gitu? Kan lu dikasih opsi always on. Iya, Abis benar. itu ada kasih aja satu opsi lagi yang dimana lu harus tap dulu baru dia nongol lagi. Oke, make sense. Iya kan? Make sense. Walaupun gua nggak ngeliat itu berguna buat gua karena Ya buat gua gua sih perlu. penting. Kalau always on display Oh jadi gua maksud penting lu banget. nganggepnya tuh kayak ini tuh sebuah smartwatch tuh yang lu cuma lihat oh gue tahu nih jam berapa dan ada Iya, notif iya. apa gitu. Iya, sama ada notification dan soalnya kan kalau yang di baru yang color OS baru di Android 12 itu kan jauh lebih enak gitu loh. Lu ngeliat ada notifications dan langsung keluar di sininya. Jadi buat gue itu lebih penting sih. Dan Sama warna juga sih. Sama lu juga berharap dia kembali ke Android 11 yang warna hitamnya itu lebih pekat. Hah? Yang lu bilang dari menunya itu loh. Oh, enggak, emang berarti ada di color OS-nya ada. Lu bisa ubah jadi benar-benar hitam banget. Oke, Yang sekarang udah bener kok. gua rasa nggak ada lagi yang bisa dibahas ya. Ini emang sebuah konten kolaborasi yang out of nowhere dari si Sony dari Reno 6 ke Reno 7. Yang mungkin nanti akan kembali lagi ketika Reno 8 rilis. Ya mungkin gua akan nongol lagi nanti ya. Mungkin di Reno 8. Cuma kemungkinan besar sih kalau misalnya si Jordi sibuk atau apa, paling gue yang gantiin atau ngisi kali ya. Review Atau smartphone. review smartphone paling. Kalaupun smartphone gue paling reviewnya apa yang pas gue terima dan itu gue tes di saat itu juga paling. Tapi nggak apa-apa, itu kan lebih enak first impression yang Iya, makanya jujur. first impression paling. Maksudnya Cuma kan masalahnya battery life nggak bisa dites. Paling Battery life satu. kelemahannya itu, Bang. Terus kedua lu nggak kemana-mana buat nyoba kamera. Iya, kamera juga. Sama gua nggak ketiga lu nggak nemu bug sama problem dong yang sebenarnya juga Iya. ini minor banget kan. tes. Soalnya itu pasti bakalan di fix juga. Yes. Atau di patch. Oke. Ya paling kalau foto ya foto yang ada di studio aja. Kalau layar tadi, bentar gue harus ngecekin yang tadi tuh masalah yang lampu-lampuan. Lampu apaan? Lampu-lampu belakang itu di mana ya? Gue lupa lagi namanya. Ini. Lampu-lampuan itu fitur yang
sebenarnya itu udah apa ya? Udah lama ada, di mana dulu tuh di Android ada, cuman sekarang dibalikin aja gitu. Itu kan bisa dibikin buat Breathing light, iya, personalization. buat notification segala macem gitu. Ya, sebuah video yang ngalur ngidul aja. Yang penting Sony sudah mendapatkan handphone barunya. Saya tinggal menunggu Find X5 Pro saja dari Oppo ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dua nggak bisa. Apa? Find X5 Pro. Iya, kalau saya 2. Lu udah lihat belum sih unboxingnya? Bagus banget. Jilat terus. Oke, bye-bye guys.